Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari umat Kristiani. Puji Tuhan kita dapat kembali berjumpa dalam pemberitaan firman Tuhan melalui media renungan mingguan Laharoi Channel edisi 15 Minggu 4 Desember 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami boleh ada di hari Minggu pertama di bulan yang ke-12, di Minggu Advent yang kedua. Firman-Mu menjadi kesukaan kami. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Tuntunlah kami dengan hikmat oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu mengerti dan di dalamnya kami ditolong juga untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus, firman dan kebenaran, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari surat Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan di Minggu Advent kedua ini diberi tema ucapan syukur dan doa bagi persekutuan jemaat. Surat Filipi dikenal sebagai surat sukacita, sebab berisi ucapan-ucapan syukur dan sukacita Rasul Paulus untuk jemaat Filipi. Sebab sekalipun Rasul Paulus hanya sebentar saja berada di Filipi dalam perjalanan penginjilannya di sana, namun Rasul Paulus merasakan sukacita yang luar biasa dari jemaat yang memberikan kasihnya kepada Rasul Paulus ketika ia berada di sana. Dan ini terus menjadi bahagian yang dibagikan oleh jemaat kepada Rasul Paulus sampai ketika ia berada di dalam penjara. Ayat 3 dan ayat 4 pembacaan kita berkata begini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Kalimat ini begitu memiliki arti yang cukup dalam, ya. Menggambarkan bagaimana posisi jemaat Filipi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus menempatkan jemaat Filipi di dalam hati dan kehidupannya. Ibarat orang lagi jatuh cinta, ya.
Itu bahasanya tuh hampir mirip ya. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Mau apa saja ya, selalu ingat kamu. Ya, itulah gambaran kasih yang tercipta indah dalam relasi Paulus dengan jemaat di Filipi. Ya, sehingga dalam doa dan juga ucapan syukur Paulus selalu mengingat akan jemaat di Filipi. Nah, kalau tadi ya orang jatuh cinta itu yang diingat apanya? Yang diingat pasti wajahnya, yang diingat senyumannya, yang diingat tatapan matanya. Nah, kalau Rasul Paulus yang diingat untuk jemaat di Filipi, yang pertama adalah persekutuan jemaat yang luar biasa. Lalu pertumbuhan iman mereka lewat berita Injil, yang sekalipun Rasul Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, tetapi dia terus mendengar bagaimana Filipi bertumbuh dengan luar biasa. Dan juga bagaimana kasih, kepedulian, perhatian, dan pemberian jemaat yang terus mereka nyatakan kepada Rasul Paulus bahkan ketika dia sudah berada di penjara. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dari sini Paulus menyadari bahwa semua yang terjadi di dalam perkembangan iman jemaat Filipi adalah bagian dari pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus sendiri sebagai kepala gereja. Sebab itu Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi, berdoa kepada Yesus supaya kasih dari jemaat ini semakin hari semakin melimpah. Yang kedua, supaya mereka diberikan pengetahuan yang benar agar dapat memilih apa yang baik, apa yang benar, mau hidup di dalam kesucian, tidak bercela, dan penuh dengan buah kebenaran untuk memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudari sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, memasuki minggu Advent kedua dalam masa penantian ini, kita diajak oleh berita firman Tuhan untuk yang pertama, belajar bersyukur untuk orang-orang yang diberikan Tuhan di sekitar hidup kita. Belajar bersyukur untuk kehadiran mereka. Walaupun kadang-kadang mereka tidak sempurna seperti yang kita inginkan. Tetapi kita harus bersyukur bahwa mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk datang merawat kita, menyediakan makanan bagi kita, menafkahi kehidupan kita, bekerja keras untuk supaya kita bisa makan, supaya kita bisa bersekolah, supaya kita bisa juga tertolong untuk hal-hal. Di tempat kerja misalnya, kita diberikan rekan-rekan kerja yang mungkin kadang-kadang membuat hati kita jengkel, tetapi berdoa dan bersyukur. Sebab mereka juga adalah orang-orang yang diberikan dan ditempatkan Tuhan untuk menempa hidup kita, untuk membantu kita dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Sebagai pimpinan, sebagai bawahan, kita perlu bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Sebagaimana Rasul Paulus bersyukur untuk jemaat Filipi. Yang kedua, kita belajar dari jemaat Filipi untuk hidup selalu menampakkan kasih Kristus sebagai bentuk pertumbuhan iman kita akan berita Injil yang telah kita dengar. Sehingga ketika kita berada dimanapun, orang akan ingat kita ya, sebagai orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang murah senyum, orang-orang yang menyatakan kasih Kristus di dalam perilaku hidup ya. Mulai dari tadi senyuman yang manis ya, sapaan yang penuh dengan kehangatan, tetapi juga bentuk-bentuk kepedulian kita bagi orang-orang yang membutuhkan. Jangan kita diingat orang sebagai orang-orang yang tukang bikin kacau ya. Sebagai orang-orang yang hidup hanya bikin susah orang. Sehingga di dalam doa orang lain itu bukan doa untuk mengucap syukur untuk kehadiran kita, tetapi di dalam doa orang itu kita selalu didoakan itu, Tuhan semoga dong itu cepat mati kah, semoga orang ini cepat hilang dari dunia ini ya. Jangan ya, bawa hidup kita di masa-masa Advent ini untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk bagaimana kita hidup mengasihi seorang akan yang lain. Lalu yang terakhir, yang ketiga, sebagaimana doa Paulus bagi orang-orang Filipi ayat 9 sampai ayat 10 juga menjadi doa kita di minggu Advent.
supaya yang pertama, kasih kita semakin melimpah. Yang kedua, dalam pengetahuan yang benar dan dalam pengertian yang baik, kita boleh hidup memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, supaya kita benar-benar dapat mempersiapkan diri kita. Bukan hanya sekedar kita mempersiapkan gedung rumah kita yang cantik ya, tetapi hati kita masih kotor ya. Bukan hanya sekedar kita menaruh hiasan ornamen-ornamen Natal yang indah, tetapi kehidupan kita dengan sesama kita masih penuh dengan kekacauan ya. Karena itu berdoalah supaya Roh Kudus menolong kita, sehingga dalam masa-masa Advent ini kita mampu mempersiapkan diri dengan sungguh, supaya waktunya ketika Kristus datang kita dapat menyambutnya dengan penuh sukacita dan syukur, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam doanya bagi jemaat di Filipi. Sampai hari Kristus, menjelang hari Kristus, kita siap menyambut Dia yang akan datang kedua kali sebagai hakim yang akan menghakimi setiap manusia menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi sukacita dan berkat bagi saudara. Selamat memasuki masa raya Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami kembali dalam ucapan syukur kepadamu ya Bapa, sebab kebaikan-Mu menghantar kami boleh ada di minggu Advent yang kedua. Belajar dalam relasi Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi, membangun berita Injil dalam kasih Kristus yang terus bertumbuh hari lepas hari. Ajar kami selalu sebagaimana firman-Mu untuk terus bersyukur untuk setiap kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan lewat orang-orang di sekitar kami, baik pasangan hidup kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami, rekan sekerja kami, tetapi juga di dalam persekutuan jemaat Tuhan, bahkan di dalam lingkungan masyarakat. Biarlah kami terus memberi diri juga untuk menyatakan kasih Kristus dimanapun kami berada, supaya oleh hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa, bawa kami selalu supaya dalam masa persiapan kami di minggu Advent yang kedua, kami tidak hanya mempersiapkan sesuatu bersifat materi, tetapi kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan kehidupan kami untuk kedatangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan di seluruh dunia dalam berita Injil di minggu Advent yang kedua ini. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan sebagai pelayan-pelayan di tengah gereja-gereja Tuhan, tetapi juga dalam berita-berita Injil di pedalaman, di pegunungan, di pesisir, di mana-mana tempat. Biarlah segala berita firman Tuhan menguatkan, tetapi juga di dalamnya menuntun untuk kami boleh bersedia, siap sedia menantikan akan kedatangan-Mu. Kami berdoa untuk kota kami Timika. Tuhan Yesus, Engkau beri ketentraman, Engkau beri kedamaian selama persiapan masa-masa Advent, tetapi juga dalam menyongsong masa raya Natal dan Tahun Baru. Biarlah Tuhan jauhkan dari segala sesuatu yang akan menggoncangkan keamanan kami. Biarlah dalam kasih dan pertolongan Tuhan, seluruh rangkaian masa raya Advent, Natal dan Tahun Baru boleh berjalan dalam berkat penyertaan Tuhan sendiri. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, beri mereka juga kuat sehat, para aparat keamanan Tuhan berkati, supaya dalam segala kesiapan mereka, biarlah di atasnya membawa damai sukacita Natal bagi kami sekalian. Ini doa dan sembahyang kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, lalu hantar kami memasuki minggu kerja yang baru dalam sukacita iman dan ungkapan syukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, demikianlah pelayanan pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Sampai jumpa kembali dalam edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.